Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum baca nun sukun atau tanwin, ya, dilihat nun sukun, nun yang berharokat sukun atau berharokat mati, dan hukum tanwin, bacaan tanwin. Tanwin itu ada 3, yakni garis atas 2, namanya fathatain, kemudian garis bawah 2 yang disebut dengan kasrotain, kemudian garis lengkung atas 2 disebut dengan dhammatain. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan nun mati atau nun sukun dan juga tanwin, yang dimana hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar halqi, kemudian ada idgham bi gunnah, lalu ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Pada hari ini kita akan belajar tentang izhar halqi terlebih dahulu. Yang pertama, yakni apa itu izhar halqi? Menurut bahasa adalah jelas. Izhar artinya jelas. Menurut istilah artinya, ya, atau dapat juga diartikan izhar terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah atau alif, kemudian ada ha, yang ketiga kha, keempat ain, kelima ghain, dan yang keenam ha. Ya, ketika ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, entah itu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha, maka dibaca izhar atau dibaca jelas bacaannya. Apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas adalah nun sukunnya atau tanwinnya. Contoh, ya, nanti Ustaz Sauki akan berikan contoh khusus tentang nun sukun bertemu dengan izhar dan tanwin bertemu dengan izhar. Nah, ini contoh bacaannya. Contoh bacaannya adalah, lihat, yauma idzin khasi'ah. Ada, ini Ustaz Sauki lingkari ya di sini. Lihat kursornya, lihat tanahnya. Ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, ya. Kalau bertemu itu berarti di depannya, ya. Bertemu itu berarti di depannya. Lihat, ada tanwin bertemu dengan huruf izhar. Apa ini? Izhar kha, ya. Tanwin bertemu dengan huruf kha, maka tanwinnya ini dibaca izhar, jelas. Yauma idzin khasi'ah, yauma idzin khasi'ah. Tidak boleh dibaca yauma idzin khasi'ah atau dibaca dengung yauma idzin khashi'ah. Nah, harus dibaca jelas. Tanwin, ya, dibaca jelas, ada n-nya di belakangnya. Yauma idzin, bukan yauma idzin atau yauma idzin, ya. Yauma idzin khashi'ah. Contoh yang kedua yaitu salamun hiya. Lihat, ada dhammatain bertemu dengan huruf ha, ya, maka dibaca jelas dhamatainnya. Salamun hiya. Tidak boleh dibaca salamun hiya atau salamum hiya. Yang betul salamun hiya. Kemudian contoh selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan ha. Ha juga termasuk huruf izhar halqi.
maka nun sukunnya dibaca jelas atau izhar. Min haitsu. Min haitsu. Tidak boleh dibaca min haitsu atau mim haitsu. Tapi yang betul adalah min haitsu. Kemudian ya, ada banyak lagi. Qaryatin ahlaknaha. Tanwin bertemu dengan hamzah. Qaryatin ahlaknaha. Selanjutnya ada fathatain bertemu dengan ghain. Fazzon golizo. Fazzon golizo. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan kha. Cara bacanya berarti min khosyati. Min khosyati. Izhar, dibaca jelas. Min khosyati. Tidak boleh dibaca mim khosyati atau dibaca samar min khosyati. Yang betul adalah min khosyati. Kemudian ada fathatain bertemu dengan ha, maka dibaca jelas juga. Rizqon hasana. Rizqon hasana. Selanjutnya ada domatain bertemu dengan hamzah atau alif, maka domatainnya dibaca jelas, tidak boleh dibaca samar atau dibaca dengung, harus dibaca jelas. Azabun alim. Azabun alim. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan ain, maka nun sukunnya dibaca jelas juga. Min ainabin. Min ainabin. Tidak boleh dibaca dengung menjadi mim ainabin, salah. Atau dibaca ikhfa samar min ainabin, salah. Yang betul dibaca izhar jelas min ainabin. Selanjutnya, nah ini ada contoh bacaan izhar nun sukun ya. Ada 6 huruf izhar, maka ada 6 juga contoh nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Cara bacanya tadi seperti sudah beritahukan cara membacanya, yaitu baca jelas ya. Langsung saja. Min ummatin. Min ummatin, dibaca jelas. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca izhar juga. Ini nun sukun bertemu dengan ha. Yanhauna. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ha, maka cara bacanya wanhar. Wanhar. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan kha, maka cara bacanya min khaufin. Min khaufin. Lalu ada nun sukun bertemu dengan ain, maka cara bacanya izhar juga. Min alakin. Min alakin. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan ghain, cara bacanya min ghillin. Min ghillin. Selanjutnya ada contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf izhar ya. Pertama yaitu ada kasrotain bertemu dengan hamzah atau alif. Contohnya hasidin idza. Hasidin idza. Tanwin kasrotain bertemu dengan hamzah. Kemudian ada domatain bertemu dengan ha. Contohnya ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Lihat ada garis bawahnya. Nah, ini merupakan pertemuan antara tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Kemudian ada lagi kasrotain bertemu dengan kha. Kalimatin khabisatin. Kalimatin khabisatin. Lalu ada domatain bertemu dengan ain, ya, dibaca izhar juga. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Selanjutnya ada fathatain bertemu dengan ghain, maka dibaca izhar juga. Haliman ghafuron. Haliman ghafuron. Lalu ada kasrotain bertemu dengan ha, maka dibaca jelas juga. Qaumin hadin. Qaumin
hadin, qaumin hadin. Seperti itu ya, jelas. Izhar dibaca jelas. Huruf izhar ada 6. Ada hamzah atau alif, ada ha, kha, ain, ghain, dan ha. Oke, silakan ya. Nanti setelah ini membaca Al-Quran seperti ayat yang sudah Sosoki nanti sampaikan untuk materi baca Qurannya. Kemudian coba kamu cari di bacaan tersebut ya, di bacaan tersebut cari hukum bacaan izhar seperti yang sudah Sosoki contohkan ya. Kemudian kamu cari, lalu kamu tulis di buku tulis di kolamnya. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.